Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dengan saya Billy dari Departemen Kajian Strategis, Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, hari ini saya masih mempersembahkan podcast dengan judul yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda, di mana kali ini saya bersama dengan narasumber saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 dari aspek teknisnya. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang belum menyaksikan podcast-podcast sebelumnya, untuk bisa menyaksikan di Instagram KDRM di @kdrm_FHUAJY. Nah, narasumber kita kali ini bukan orang sembarangan ya teman-teman. Kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Idewa Kade Wiarsa Rakasandi, yaitu Komisioner KPU Republik Indonesia yang juga pernah menjadi pimpinan KPU di Provinsi Bali. Nah, beliau nantinya akan menjelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan Pilkada 2020. Nah, oleh sebab itu, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan menyapa beliau. Selamat pagi, Pak Wiarsa. Perkenalkan, saya Billy dari Departemen Kajian Strategis Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sebelumnya saya pengen menyapa Pak Wiarsa nih. Selamat pagi, Pak Wiarsa. Gimana kabarnya, Pak? Ya, baik. Selamat pagi. Sehat ya. Semoga Mas Billy dan teman-teman sehat juga. Baik, Pak. Sekarang posisi di mana, Pak? Saya sedang di Jakarta ya. Jadi pagi ini saya masih di Jakarta dan setelah selesai acara ini ya kami ada acara di Bandung ya. Jadi saya akan segera untuk berangkat begitu, Mas. Oke, kalau boleh Bapak ceritakan sedikit nih sebelum kita mulai kesibukan Bapak dan teman-teman KPU terkait dengan pelaksanaan pilkada yang akan kita selenggarakan sebentar lagi nih, Pak. Ya, Gimana kesibukan Bapak dan ya teman-teman? tentu sangat banyak agenda ya yang harus dikerjakan karena kan sekarang ini sudah tanggal 14 ya. 14 kemudian November dan sedangkan pemungutan dan penghitungan suaranya itu tanggal 9 Desember ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi tentu kami di pusat ini harus mengkoordinasikan persiapan-persiapan dan juga memberikan supervisi ya kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Ya harapannya agar berjalan dengan baik dan lancar gitu, Mas. Baik, Pak. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, Pak. Kan kita di Indonesia pada saat ini kondisi kita lagi sedang diterpa pandemi COVID-19 nih. Bahkan menurut data terakhir tanggal 13 November kemarin, ada sekitar 457 ribu lebih kasus pasien yang terpapar COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian juga ada beberapa saran misalnya dari anggota DPR RI, Bapak Yanuar Prihatin dari Komisi 3 menyarankan supaya KPU dalam Pilkada 2020 ini menggunakan sistem e-voting seperti yang diterapkan di negara-negara misalnya kayak di Eropa, misalnya khususnya di Estonia atau di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sistem electronic vote atau e-voting ini dapat kita terapkan misalnya di beberapa kota besar saja dulu untuk pilkada ini, Pak? Saya jawab langsung ya. Itu belum memungkinkan ya kalau untuk pilkada serentak lanjutan 2020 karena ini kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi saya kebetulan punya sedikit pengalaman ya penerapan e-voting ini dalam pemilihan kepala dusun ya. Jadi saya di daerah saya di Bali ya. Saya ini berasal dari Kabupaten Jemberana ya. Jadi pada tahun 2009, 2010 itu sekitar itu. Jadi e-voting sudah diterapkan ya dalam bentuk yang sederhana untuk pemilihan kepala dusun ya. Jadi setelah kami coba cermati dan juga dikaitkan dengan gagasan penerapan e-voting dalam pilkada, itu memang tidak mudah ya. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi misalnya tentu kesiapan daripada sistem e-voting itu sendiri, kemudian kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, kemudian bagaimana dukungan ya para pihak ya termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi e-voting sebagai satu gagasan terkait dengan sistem pemilu ke depan itu saya kira baik untuk kita pertimbangkan ya. Tapi
tentu harus disertai dengan upaya-upaya persiapan yang lebih matang dan lebih cermat ya, termasuk dalamnya tentu aspek regulasinya begitu. Kayaknya menarik tadi ya Pak, pemilihan kepala dusun menggunakan sistem e-voting. Nah, saya agak sedikit penasaran, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat ini kan hal yang baru nih Pak, apalagi kalau untuk tingkat pemilihan kepala dusun seperti Bapak katakan tadi. Nah, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di sana atau antusiasme masyarakat dalam mengikuti pemilihan kepala dusun yang diselenggarakan secara e-voting ini Pak? Apakah cukup tinggi atau mengalami beberapa kesulitan mungkin Pak? Ya, kalau tingkat partisipasinya ya saya lihat cukup tinggi ya. Karena pada saat itu ini kan hal yang baru ya, hal yang baru. Kemudian di samping memang ingin memilih kepala dusun yang mereka kehendaki, masyarakat juga ingin tahu seperti apa sih e-voting itu gitu ya. Jadi pada saat itu yang digunakan adalah komputer ya, komputer yang dirakit, kemudian diinstal sistem e-votingnya. Dan ini adalah e-voting yang offline ya. Jadi ada semacam PC ya, personal komputer, ada layar ya, di mana di dalam layar itu ditampilkan kandidat ya, kandidat kepala dusun, kemudian pemilih tidak dengan mencoblos tapi menyentuh touch screen-nya itu untuk menentukan pilihannya. Nah, upaya ini dibarengi oleh pemerintah daerah pada saat itu ya, untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada. Saat itu berlaku Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Nah, pada saat itu memilih dengan mencoblos. Nah, lalu dilakukan uji materi, maka kemudian memilih itu bisa dilakukan dengan menyentuh layar touchscreen itu yang dimaknai sebagai mencoblos ya. Nah, begitu. Jadi upaya untuk menerapkan e-voting dalam pilkada itu bukan hal yang baru ya. Jadi kalau di daerah kami itu dalam pilkada serentak tahun 2010 ya. Nah, sekarang kan 2020 berarti 10 tahun yang lalu ya. Gagasan itu sudah bergulir dan bahkan sudah dipraktekkan dalam pemilihan kepala dusun. Nah, ke depan jika kita ingin melakukan inovasi terhadap bagaimana masyarakat ya menggunakan hak pilihnya, itu ada banyak pilihan sebetulnya ya. Bisa dengan tetap mencoblos seperti sekarang atau melalui sistem pos ya dengan mengirim surat suara ke alamat pemilih. Ada juga misalnya dengan sistem-sistem lainnya ya yang dimungkinkan ya, apakah melalui email misalnya dan sebagainya. Tetapi yang perlu dipikirkan bahwa asas dalam pemilu kita kan luber dan jurdil ya. Di dalamnya ada asas langsung gitu. Nah, pandangan saya sebetulnya memilih secara langsung itu memiliki derajat demokrasi dan partisipasi yang tertinggi. Karena masyarakat ya datang langsung menggunakan hak pilihnya, sehingga selain secara administrasi dia memenuhi ketentuan tentang tata cara menggunakan hak pilih, maka ada juga unsur partisipasi secara langsung. Nah, di dalam sistem yang demikian ya, itu akan melahirkan pemimpin yang betul-betul dipilih ya, bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa memiliki terhadap pemimpinnya begitu. Jadi kami pernah ya, karena saya di Bali kan dulu ketika menjadi ketua KPU provinsi itu sering menjadi tuan rumah ya pertemuan-pertemuan internasional. Kami juga sering dikunjungi oleh sejumlah delegasi negara lain yang kemudian ada event-event kepemiluan di Bali. Sebetulnya pemilu di Indonesia ini cukup diapresiasi ya sebagai salah satu negara besar yang berhasil mengelola transisi demokrasinya dalam bentuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara demokratis, secara langsung, dan tidak ada kekerasan signifikan ya, meskipun sangat kompleks. Nah, ini berbeda dengan situasi hari ini yang kita lihat bagaimana kompleksitas dan dinamika pemilu di negara-negara lain. Baik Pak. Nah, terkait dengan sistem e-voting ini yang Bapak pernah terapkan di dalam pemilihan kepala dusun itu, apakah rahasia identitas dari pemilih itu tetap dapat dijaga kerahasiaannya Pak kalau kita menggunakan perangkat seperti komputer itu? Ya, salah satu tantangannya ya, di samping aspek menjaga kerahasiaan pemilih ya. Karena ini kan kalau disalahgunakan jadi satu orang yang memahami sistem itu bisa mengetahui semuanya ya, mengetahui pilihan daripada masing-masing pemilih. Nah,
Selain masalah kerahasiaan juga terkait dengan pembuktian, ya, pembuktian jika terjadi nanti perselisihan hasil gitu. Nah, pada saat itu telah disimulasikan ya beberapa alternatif, ya, di mana kemudian melalui sistem yang dibangun ya, karena ini sistem ini kan dikembangkan pada saat itu bukan oleh KPU ya, tetapi oleh pemerintah daerah di Kabupaten Jemberana ya. Namun demikian dalam hampir setiap pemilihan menggunakan sistem ini saya hadir ya saat itu, dan memang upaya-upaya ke arah itu sudah dilakukan ya. Tetapi sebetulnya belum ada jaminan ya, belum ada jaminan karena dengan kemampuan yang kemudian terus berkembang di bidang IT, bisa saja ada seorang yang kemudian bisa menjebol sistem itu ya. Nah, seperti itu. Jadi aspek kerahasiaan dan aspek pembuktian saya kira merupakan hal yang sangat penting ketika kita menggagas ya pengembangan sistem dan penerapan sistem e-voting itu ke depan. Nah, baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dengan kita agak sedikit melihat kepada pemilu yang baru-baru ini dilaksanakan di negara partner kita, Amerika Serikat. Ada sistem yang namanya mail-in ballots. Nah, dalam sistem ini ya masih menjadi pro dan kontra juga, karena kalau misalnya dari sisi positifnya, yang pertama ya bisa mengurangi intensitas kepadatan di tempat pemungutan suara pada hari pemilu. Nah, terutama itu ya mungkin sangat cocok kalau misalnya kita terapkan pada saat pandemi seperti ini. Tetapi yang menjadi kontranya adalah surat suara itu menjadi tanpa adanya pengawasan. Jadi seperti tidak ada pengawasan begitu, kemudian rawan terjadinya pembelian suara, lalu kemudian juga rawan juga terjadi peniruan atau pemalsuan identitas dari pemilih. Nah, menurut Bapak, apakah sistem mail-in ballots ini relevan kalau misalnya kita mau terapkan di Indonesia? Ya, saya kira kalau bicara kemungkinan ya mungkin saja, tapi kita tidak tahu entah kapan ya. Karena inovasi-inovasi semacam itu di samping saya katakan tadi ya memerlukan kesiapan dalam berbagai hal ya, berbagai sudut pandang ya atau komponen-komponen sistem itu, maka masalah kultur juga menjadi penting ya. Itu. Jadi saya tetap berpandangan memilih secara langsung itu lebih lebih demokratis, lebih partisipatif. Nah, kalau kita misalnya mengembangkan sistem ya melalui apakah e-voting ya ataukah melalui email ya yang kemudian dikirimkan ya, termasuk juga melalui pos misalnya, di situ memerlukan satu upaya untuk memastikan bahwa yang memilih itu adalah yang berhak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana security-nya ya, jangan sampai kemudian beberapa pemilih ya, kemudian haknya diambil alih secara tidak sah ya oleh mereka yang ahli di bidang IT misalnya. Jadi aspek-aspek semacam itu tentu harus dipertimbangkan agar publik percaya terhadap sistem yang dikembangkan ya. Nah, dalam situasi pandemi seperti sekarang, upaya KPU ya, kami menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan dalam rapat dengar pendapat ya antara KPU, DPR, kemudian pemerintah, ada juga di situ Bawaslu dan DKPP. Jadi dalam ketentuan undang-undang itu kan maksimal pemilih itu 800 ya untuk pilkada. Itu per TPS. Nah, ini kemudian dikurangi ya, dalam prakteknya tidak digunakan ketentuan maksimalnya, tetapi dibuat kemudian jadi 500 per TPS ya, paling banyak 500 per TPS. Jadi tidak 800. Nah, tentu maksudnya adalah untuk mengurangi terjadinya kerumunan. Nah, di samping itu kami juga sudah mendesain satu model ya, C pemberitahuan, artinya semacam surat pemberitahuan kepada pemilih untuk hadir ke TPS itu dengan mengatur waktu kehadirannya ya, sehingga nanti tidak terjadi akumulasi atau penumpukan pemilih di TPS. Nah, selain itu juga sudah diatur prosedur dan tata cara di TPS ya, dan ini sudah kami simulasikan, sudah juga kami lakukan bimbingan teknis terhadap jajaran penyelenggara KPU di daerah. Diharapkan nanti ini bisa diterapkan secara efektif di lapangan begitu.
Baik Pak, kalau misalnya kita sudah membicarakan tentang, apa namanya, sistem pos dan Bapak menjelaskan juga terkait dengan teknis pelaksanaannya tadi, sekarang kita pengen, masuk ke ranah kampanye nih Pak. Nah, apakah ada, semacam terobosan-terobosan baru atau apa sih yang membedakan antara kita, calon yang melaksanakan kampanye di era normal dengan calon yang melaksanakan kampanye di era, pandemi seperti ini, Pak? Apakah ada mungkin peraturan yang diperketat atau terkait dengan syarat masa dan lain sebagainya, Pak? Ya, jadi begini Mas. Pada prinsipnya kalau kita di kampus ya, jadi atau di masyarakat, dulu kan ada istilah kalau pemilu atau pilkada itu kan pesta demokrasi ya. Jadi kalau pesta demokrasi itu masyarakat eh, berpartisipasi ya, rame-rame datang ya, mengikuti kegiatan sosialisasi, mengikuti kegiatan kampanye, termasuk juga datang ke TPS. Itu memang menjadi harapan kita semua dan aturannya juga demikian. Jadi karakternya adalah karakter partisipasi yang masif. Ya bahkan dulu ada juga yang disebut kampanye rapat umum ya dengan mengerahkan ribuan massa itu di lapangan-lapangan yang memang diizinkan atau diperuntukkan untuk itu. Nah, itu dalam situasi yang normal ya sebelum bencana non alam pandemi ini terjadi. Tapi kami ya dalam mengatur tata cara ya pelaksanaan pemilihan di masa pandemi ini telah menerbitkan ya atau mengundangkan sejumlah peraturan KPU. Salah satu peraturan KPU yang penting adalah peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 ya yang dirubah menjadi 10 2020 kemudian terakhir 13 2020. Jadi kampanye itu tetap dilakukan ya, tetapi dengan format dan teknis pelaksanaan yang berbeda. Pertama, KPU mendorong kampanye melalui media sosial dan media dalam jaringan. Jadi kami telah memberikan ruang ya kepada tim kampanye pasangan calon itu untuk mendaftarkan akun media sosialnya ya. Jadi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur ya, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota itu juga demikian. Jadi mereka sudah mendaftarkan akun-akunnya di KPU provinsi atau di KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan. Jadi jumlahnya itu sangat besar ya. Jadi sangat signifikan. Nah, kami mendorong agar akun-akun itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya, jadi ini sebetulnya dorongan kami untuk menekan ya terjadinya kerumunan massa pada saat kampanye. Kelebihan daripada sistem kampanye ini tentu bisa mengakses lebih banyak orang ya, kemudian tidak harus berkerumun ya. Dari aspek biaya ya juga lebih murah jika dibandingkan dengan kampanye melalui media-media yang lain. Tapi rupanya memang belum dimanfaatkan secara optimal ya, karena mengubah perilaku ya dari kampanye masif yang kemudian tatap muka secara langsung menjadi kampanye melalui media sosial dan media dalam jaringan ini perlu proses ya, perlu pendidikan politik, perlu pendidikan pemilih dan juga perlu kesiapan SDM daripada masing-masing pihak. Namun demikian itu sudah mulai dilakukan ya. Jadi kami menghimpun data-data terkait itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sejumlah kampanye yang dulu diperbolehkan kini dilarang ya. Seperti misalnya rapat umum dilarang, konser musik dalam ruang terbuka ya, kemudian bentuk-bentuk kegiatan lain itu dilarang. Itu diatur dalam peraturan KPU. Tentu maksudnya bukan melarang substansi kegiatan kampanyenya, tapi melarang kampanye yang menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya kerumunan massa ya. Karena ini adalah situasi pandemi, kita ingin tetap kampanye itu sehat, kampanye itu demokratis sehingga nanti masyarakat ya tidak khawatir ya untuk datang ke TPS gitu. Baik Pak, kalau misalnya tadi kita berbicara masalah, mekanisme kampanye dan lain sebagainya, sekarang kita masuk ke, apa namanya, permasalahan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kan kita, ya menurut data saja tadi pagi itu update per tanggal 13 November 2020, angka COVID-19 di Indonesia itu yang dinyatakan positif itu ada sekitar 457.735 orang. Nah, ini kan kemudian menimbulkan keresahan nih Pak di masyarakat.
masyarakat itu banyak yang bertanya-tanya, tidakkah lebih baik kalau melihat kondisi seperti ini, pilkada kali ini kita tunda saja misalnya tahun depan gitu, Kak. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kemungkinan penundaan pilkada kita ini dari tanggal 9 Desember menjadi misalnya diundur, Januari atau, tanggal lain di tahun 2021 nanti, Pak? Jadi begini Mas, kami KPU ya telah melakukan kajian yang sangat mendalam ya dan komprehensif, termasuk juga melakukan langkah-langkah koordinasi. Jadi dulu kan sebetulnya pilkada ini ya kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang itu kan dilakukan pada bulan September ya 2000 kemarin ya 2020 ini itu aturannya kemarin direncanakan seperti itu. Nah, sempat ditunda, kemudian dilanjutkan menjadi 9 Desember ya. Jadi nanti hari hanya itu 9 Desember 2020, jatuh pada hari Rabu. Seperti itu. Nah, sebelum KPU itu kemudian memutuskan ya bersama-sama pemerintah dan DPR untuk melanjutkan, kami sudah berkoordinasi, bersurat kepada gugus tugas pada saat itu dan dipersilahkan untuk menyelenggarakan pilkada lanjutan dengan syarat tetap menetapkan protokol kesehatan pada prinsipnya seperti itu, terus dilakukan koordinasi gitu ya. Nah begini, kami tidak berpikir lagi tentang penundaan pilkada ya. Pertama dari aspek hukum ya, belum ada keputusan baru yang menyatakan pilkada ini akan ditunda, karena keputusan itu harus diambil antara KPU kemudian pemerintah dan DPR. Jadi Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2020 menyatakan demikian ya. Jadi kemudian yang kedua, belum bisa dipastikan kapan pandemi itu akan berakhir ya. Misalnya tadi dikatakan kenapa tidak Januari? Nah, saya balik bertanya apakah Januari itu pandemi sudah berakhir atau belum? Kan kita belum tahu. Nah, kemudian prinsip yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ya mekanisme demokrasi ini tetap berjalan. Ya. Kita tentu berharap pertama warga negara ini tetap dalam keadaan sehat, ya. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi, hak memilih, hak dipilih, dan mekanisme pemilu itu juga yang sudah diatur ya. Salah satu prinsipnya adalah adanya kepastian soal waktu. Ini dilaksanakan gitu ya. Jadi kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyukseskan agenda nasional kita, karena ini adalah pilkada yang sangat strategis ya, diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia. Tentu kalau ditanyakan mana yang lebih penting, kesehatan atau demokrasi, karena kalau kami KPU ingin ya memperjuangkan keduanya ya. Sebab begini Mas, kalau kita ingin memajukan suatu daerah ya, kita ingin misalnya pandemi ini berakhir, kemudian ingin ada upaya-upaya signifikan ya dari pemerintah mewakili negara di dalam mengasah, tentu harus ada pemimpinnya ya. Nah, pemimpin ini harus lahir secara demokratis dan dipilih oleh rakyat. Ada pertanyaan lagi, kenapa tidak ditunjuk? Nah, jenengan mau enggak kalau pemimpinnya ditunjuk gitu kan? Karena kita di kampus juga kan memilih pemimpin ya, memilih BEM ya, apa senat apapun namanya itu kan melalui apa ya aspirasi ya para mahasiswa ya, kira-kira itu. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah. Jadi kami berterima kasih ya dan tentu menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada setiap pihak yang memberikan saran dan masukan. Itu kami jadikan sebagai bahan ya untuk menyempurnakan persiapan-persiapan menyongsong hari pemungutan dan penghitungan suara nanti. Nah, jadi sekali lagi kita semua berharap akan lahir pemimpin kepala daerah ya siapapun itu ya dari pihak manapun, yang penting dipilih secara demokratis, telah memenuhi syarat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, kita tentu berharap mereka yang terpilih ini nanti ya memiliki visi misi dan program ya, salah satunya adalah mengatasi pandemi COVID ini. Selebihnya tentu ya termasuk bisa saja misalnya terkait dengan perbaikan ekonomi ya, pendidikan, lingkungan, kemudian kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya sikap dan upaya KPU sampai hari ini dan dalam waktu ke depan ya akan seperti itu Mas. Baik Pak, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan bahwa memang benar tidak ada agenda untuk pengunduran lagi pelaksanaan pilkada, sekarang kita
masuk terkait dengan pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, ancaman golput. Hanya saja ancaman golput ini kemudian cukup meningkat di era pandemi seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kiat-kiat dari KPU khususnya untuk mengajak masyarakat itu untuk tetap menggunakan hak pilihnya meskipun kita berada dalam kondisi pandemi seperti ini, Pak? Ya, jadi yang pertama ya tentu kami berharap kita semua ya memiliki satu persepsi ya dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis ya, sebagaimana amanat konstitusi, maka pemilu atau pilkada ini adalah keniscayaan. Kita tentu tidak ingin terjadi kemunduran dalam demokrasi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak mempertentangkan ya, antara kesehatan dan pelaksanaan hak-hak dasar warga negara. Ya, karena ini memang hal yang sangat prinsip. Justru inilah tantangan terbesar ya bagi kita semua ya, bagi kami penyelenggara, bagi masyarakat pemilih ya, peserta, kemudian juga stakeholder terkait termasuk bagi adik-adik ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi tantangan kita ke depan adalah menegakkan demokrasi konstitusional, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Saya kira amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita pada prinsipnya seperti itu, substansi dasarnya seperti itu, jadi tujuan pokoknya seperti itu. Nah, kewajiban kita ya sebagai sebuah bangsa yang besar tentu berjuang untuk itu. Nah, tentu sikap dan semangat optimisme ini harus dibarengi dengan upaya-upaya atau langkah-langkah nyata di lapangan. Nah, maka kami katakan ya dibentuk masukan-masukan dan saran yang disampaikan kepada penyelenggara itu tentu sangat baik karena kita negara demokrasi ya, partisipasi masyarakat itu sangat penting sebagai sarana atau media kontrol. Nah, secara teknis kami telah mengatur di dalam peraturan KPU, juga sudah diatur di dalam pedoman teknis kampanye misalnya, termasuk nanti bagaimana penggunaan hak pilih di TPS. Ya. Jadi kami telah mempersiapkannya, telah mensimulasikannya ya. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan hak pilih itu dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi datang ke TPS diukur suhu tubuhnya, kemudian pakai masker ya, kemudian diatur tata letak ya atau desain TPS sehingga tidak kemudian terjadi kerumunan dengan tetap menjaga jarak. Kemudian ada juga hand sanitizer ya, kemudian disinfektan gitu, pemakaian sarung tangan, pemakaian tinta tetes dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan cara seperti itu kami ingin mengajak kita semua untuk tidak ragu-ragu ya datang ke TPS karena kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan terkait dengan pandemi. Namun yang perlu saya tambahkan begini, COVID ini kan bencana non alam yang dikategorikan sebagai pandemi. Tentu ya selain protokol kesehatan itu diterapkan di dalam penyelenggaraan tahapan, maka penting juga dalam kehidupan keseharian kita ya. Jadi kalau boleh saya katakan ya, jadi mohon izin bahwa aktivitas di TPS itu kan sebagian saja, aktivitas pilkada itu kan sebagian saja dari kehidupan kita. Selebihnya kita ada dalam kehidupan sehari. Ya kalau mahasiswa tentu ke kampus ya, mengikuti perkuliahan gitu. Kita juga mengikuti aktivitas sosial di masyarakat ya, apakah kemudian juga ada aktivitas ekonomi di pasar dan lain sebagainya. Itu semua tentu ya agar kemudian pendekatannya komprehensif juga penting untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, jangan sampai nanti misalnya ya karena kita tidak tertib dalam keseharian lalu yang disalahkan nanti pilkadanya begitu ya. Nah, padahal pengendalian ini kan sebetulnya ada di kita. Nah, sekali lagi tentu kami tidak bisa sendiri ya. Jadi kami mengajak semua pihak ya, KPU menghimbau mari kita sama-sama jaga kesehatan ya karena dengan kita sehat ya, sehat secara jasmani dan rohani maka semua aktivitas kehidupan bermasyarakat ya berbangsa dan bernegara itu termasuk dalam hal menyukseskan pilkada ini dapat kita selenggarakan dan itu tentu harapan kita semua. Baik, Pak. Lalu kemudian selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan ini bagi terkait dengan rekan-rekan kita yang menjadi petugas KPPS itu, bagaimana mekanisme protokol bagi mereka yang bertugas pada hari pemungutan suara nanti, Pak?
khususnya teman-teman kita KPPS? Apakah mereka kemudian diberikan jaminan kesehatan atau bagaimana, Pak? Jadi begini ya, memang kalau jaminan kesehatan tertentu dalam bentuk misalnya asuransi gitu ya, memang ini belum memungkinkan. Tetapi begini, santunan tertentu itu sudah diatur ya di dalam mekanisme kami. Jadi misalnya jika terjadi kecelakaan ya, meninggal dunia dan sebagainya, tapi kami berharap itu tidak terjadi. Nah, kemudian terkait dengan kesehatan, ini kan situasi pandemi ya. Jadi jika ada seorang warga negara yang memang terkonfirmasi positif COVID, tentu negara ya melalui kementerian lembaga, dinas instansi terkait itu telah melakukan penanganan. Nah, yang dibutuhkan sebetulnya adalah pertama pencegahan. Karena begini Mas, ini kan ada sedikit perbedaan karakter ya kalau saya lihat bencana non alam pandemi ini jika dibandingkan dengan bencana alam. Ya kalau dulu saya cukup lama di Jogja ya. Jadi kalau bencana Gunung Merapi itu kan terkategori bencana alam ya. Nah itu bencana itu di luar kendali kita ya. Karena begitu terjadi letusan misalnya ada awan panas dan seterusnya. Tetapi kalau pandemi ini memang dia tidak terlihat ya dan terjadi di lingkungan kita, di negara kita dan bahkan di dunia. Tapi ada satu hal yang sebetulnya ada dalam pengendalian kita yaitu tentang disiplin itu sendiri ya. Kalau kita disiplin menggunakan protokol kesehatan, tentu ini akan membantu kita untuk terhindar ya dari risiko pandemi itu sendiri. Maka kami telah mempersiapkan seperti tadi ya, selain terkait dengan standar protokol kesehatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, juga terkait dengan standar APD ya, APD bagi penyelenggara. Kami juga akan melakukan bimbingan teknis, termasuk melakukan rapid test ya terhadap mereka. Jadi KPU ingin memastikan bahwa penyelenggara yang bertugas itu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat, baik pada saat misalnya hari pemungutan dan penghitungan suara maupun sebelumnya, yaitu pada saat penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir ke TPS kepada pemilih. Jadi upaya-upaya kami seperti itu. Nah ini tentu akan bisa efektif ya kalau di lapangan juga didukung ya oleh masyarakat termasuk jajaran KPPS itu sendiri. Baik Pak. Nah kalau tadi kita sudah berbicara masalah kesehatan bagi petugas KPPS, nah selanjutnya yang menjadi pertanyaan juga nih, bagi saudara-saudari kita atau rekan-rekan kita yang dinyatakan positif COVID-19, itu kan ada beberapa yang harus menjalani perawatan, ada beberapa yang menjalani perawatan di rumah sakit, lalu kemudian ada juga yang harus menjalani karantina mandiri di rumah. Nah, bagaimana kemudian cara supaya mereka ini tetap dapat menggunakan hak pilihnya, Pak? Ya, jadi begini, pada prinsipnya ya, KPU berkomitmen untuk menjaga, memberikan perlindungan dan juga melayani penggunaan hak pilih. Saya kira ini adalah hal yang sangat fundamental ya. Nah, maka di dalam peraturan kami sudah diatur ya, bagaimana pelayanan hak pilih bagi mereka yang dirawat ya, bagi pemilih yang memenuhi syarat, yang dirawat di rumah sakit rujukan ataupun yang sedang melaksanakan isolasi secara mandiri. Jadi mekanismenya sebagai contoh ya, yang diatur dalam PKPU, dan ini sudah kami sosialisasikan kepada jajaran, bahwa KPU Kabupaten Kota itu akan berkoordinasi ya dengan rumah sakit rujukan, dengan dinas kesehatan, dengan satuan tugas di daerah masing-masing. Itu dilakukan sebelum pemungutan dan perhitungan suara. Jadi mereka akan meminta data ya berapa orang dan siapa-siapa saja pemilih yang ada di situ yang kemudian memang berasal dari daerah pemilihan ya provinsi atau kabupaten kota yang sedang diadakan pilkada. Karena kalau berasal dari daerah lain tentu tidak berhak ya untuk memilih. Misalnya kalau di Jogja misalnya ya, apakah misalnya dari Kabupaten Sleman ya, jadi misalnya ada pemilih yang dirawat di rumah sakit atau melakukan isolasi mandiri dan sebagainya, itu didata ya melalui koordinasi tadi. Karena data itu tentu ada di dinas kesehatan atau di rumah sakit atau di satgas penanganan COVID dan sebagainya. Nah, KPU mendapat data itu berkoordinasi kemudian disampaikan kepada KPPS ya, kepada KPPS melalui PPK dan PPS. Nah, kalau data ini sudah diketahui tentu bisa dilakukan perencanaan tentang teknis pelaksanaannya pada hari H. Jadi nanti akan diberikan pelayanan oleh petugas di TPS ya,
dengan perlakuan ya, mereka akan mendatangi ya di tempat-tempat itu, tentu dilakukan pengawasan oleh pengawas TPS dan juga oleh saksi juga dipersilakan untuk menyaksikan ya proses itu. Nah, ini tentu memerlukan upaya yang serius ya dan dipersiapkan dengan baik. Nah, termasuk juga bagi petugas yang akan memberikan pelayanan ini juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang lengkap ya, termasuk misalnya pemakaian baju asmat ya, sehingga ini terjaga. Nah, tentu ini perlu dikoordinasikan. Bisa saja nanti ada pemilih ya yang dalam keadaan kritis ya, meskipun memiliki hak pilih nanti bagaimana gitu ya. Jadi ini kami berharap dikoordinasikan dengan baik ya. Pada prinsipnya pelayanan dan perlindungan terhadap hak pilih itu dilakukan, tetapi tentu ada situasi-situasi tertentu yang tidak mungkin dipaksakan, ya ini semata-mata demi kesehatan dan kebaikan semua pihak. Nah, jika ada situasi seperti ini, KPU juga sudah mempersiapkan mekanismenya ya. Jadi ada formulir tentang catatan kejadian khusus ya pada setiap situasi-situasi yang demikian. Ini tentu sebagai pertanggungjawaban administratif dan juga pertanggungjawaban secara hukum ya ketika nanti diperlukan. Jadi pada prinsipnya KPU telah mengantisipasi ya tentang hal itu dan mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Baik Pak. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan para calon nih Pak, kalau misalnya bagi para calon ini apa saja aspek pengawasan terhadap para calon yang akan menjadi peserta dalam kontestasi Pilkada 2020 ini? Aspek pengawasan yang diberikan oleh KPU itu seperti apa ya? Ya, jadi begini. Terkait dengan misalnya terjadi pelanggaran seperti itu. Ya, begini, kalau kami KPU tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggaraan tahapan ya. KPU menyelenggarakan tahapan, kemudian di dalam proses penyelenggaraan tahapannya itu ada sosialisasi, kemudian ada rapat-rapat koordinasi ya, ada juga yang disebut sebagai bimbingan teknis. Selebihnya kami KPU RI juga melakukan supervisi dan monitoring. Demikian KPU provinsi juga melakukan terhadap jajaran yang ada di bawahnya secara hierarki demikian. Nah, sedangkan kalau pengawasan itu bukan kami yang melakukan ya, pengawasan itu dilakukan oleh Bawaslu. Jadi menurut undang-undang Bawaslu berwenang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan ya terhadap satu peristiwa hukum yang memang terbukti terpenuhi unsur-unsur yang dikatakan sebagai pelanggaran itu sendiri. Namun demikian, KPU ya selalu berkoordinasi ya, bahkan di pusat sampai di daerah itu telah dibentuk semacam pokja ya, jadi kelompok kerja yang melibatkan berbagai elemen ya, leading sektornya tentu Bawaslu karena ini soal pengawasan. Jadi untuk mengkoordinasikan ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah, upaya pencegahan dan penindakannya. Jadi ini mekanisme yang dibangun dalam pilkada ini, termasuk dalam hal upaya untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, kami di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 telah mengatur ya. Jadi apa saja yang diperbolehkan, dipersilahkan, apa saja yang dilarang dan apa sanksinya. Jadi secara administratif sudah diatur. Misal, ya kalau ada nanti kampanye tatap muka yang melebihi ketentuan jumlah ya, itu jumlah maksimalnya kan 50 orang ya, dengan tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Nah, jika nanti ini dilanggar ya, kemudian Bawaslu bisa memberikan peringatan tertulis. Itu diatur dalam PKPU. Bisa juga kemudian membubarkan ya kegiatan itu, tentu telah melalui proses koordinasi sebelumnya. Atau bisa juga jika terbukti melanggar ya berkali-kali begitu, nanti dikurangi ya waktu kampanyenya untuk jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya kalau sering melanggar kampanye tatap muka dalam bentuk misalnya jumlah yang berlebih atau tidak diterapkan protokol kesehatan, menurut ketentuan yang ada di kami di PKPU yang saya sebutkan tadi, jadi nanti bisa diberikan sanksi pengurangan ya, pengurangan hari kampanye. Misalnya selama 3 hari tidak diperbolehkan untuk ikut atau melaksanakan kampanye tatap muka karena itu yang dilanggar. Itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi sebetulnya upaya-upaya itu sudah dilakukan. Nah, sekarang tentu kembali kepada kita semua di dalam pelaksanaannya. Jadi kami berharap dan ini sudah kami tegaskan, seluruh jajaran KPU harus disiplin ya, tidak boleh melanggar ya. Kalau melanggar bisa ditindaklanjuti.
Demikian juga untuk peserta dan pemilih begitu. Jadi oleh karena itu kami berharap ini betul-betul diperhatikan dan kita harus menjadi contoh yang baik ya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa juga kemudian melaksanakannya. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan ini, ya saya yakin nanti ya bahwa pemilih juga tidak akan ragu ya datang ke TPS karena kita semua telah berkomitmen, telah memberikan contoh terbaik, telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, selain itu juga kita sudah persiapkan ya tata cara dan upaya-upaya antisipasi di TPS nanti begitu. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita khususnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan kita selenggarakan pada tanggal 9 Desember nanti ya Pak. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wiyarsa karena telah sudi meluangkan waktunya dan kami juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan juga sukses terus bagi Bapak dan rekan-rekan KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Baik, terima kasih ya. Salam saya untuk para dosen, ya teman-teman dan segenap sivitas akademika. Jadi mari kita sama-sama bersinergi, ya memberikan yang terbaik ya untuk kemajuan demokrasi kita dan untuk tentu ya kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih ya, Mas Billy. Ya, salam untuk Mas Virgo dan teman-teman. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Izin saya undur diri ya, karena saya harus siap-siap ini mau ke Bandung ya, kami ada acara begitu. Terima kasih Mas, selamat pagi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, pagi. Baiklah rekan-rekan sekalian, Bapak Wiyarsa tadi sudah memaparkan dengan cukup detail terkait dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan kita selenggarakan pada 9 Desember 2020 ini nanti. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita bersama, khususnya bangsa Indonesia, di mana pelaksanaan pilkada kali ini dilaksanakan pada saat bangsa Indonesia sedang ditimpa pandemi COVID-19 ini. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menunda pesta demokrasi ini demi terselenggaranya pemerintahan yang baik di setiap daerah. Nah, oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini, dan kami dari KDRM juga meminta kepada teman-teman untuk bisa menyaksikan podcast-podcast kami sebelumnya di Instagram KDRM @kdrm_FHUAJY. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk memberikan like, komen, dan share postingan kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.